Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Andini dari 11 IPA 1 SMA Islam Al-Azhar 18 Brand Wisata. Nah, di video ini aku akan membahas materi tentang koloid. Tapi sebelum masuk ke videonya, aku akan melakukan percobaan menggunakan bubuk kopi sebagai tugas pembelajaran koloid. Jadi langsung kita mulai. Larutan bubuk kopi merupakan sol cair. Zat terdispersinya adalah bubuk kopi, zat pendispersinya adalah air. Pada saat pencampuran air dengan bubuk kopi, maka terjadi endapan atau gumpalan dari larutan bubuk kopi. Koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih dengan ukuran partikelnya 1-1000 nanometer. Partikel tersebut terdispersi medium zat lain, contohnya adalah susu. Terdapat dua komponen penyusun koloid. Yang pertama, fase terdispersi, yaitu zat terlarut yang bersifat diskontinu atau terputus-putus. Contohnya adalah pada campuran susu yang merupakan fase terdispersinya adalah susu. Lalu yang kedua, fase pendispersi, yaitu zat pelarut yang bersifat kontinu. Dan contohnya pada campuran susu yang merupakan fase pendispersinya adalah air. Lalu ada larutan. Larutan adalah sistem dispersi yang ukuran partikelnya sangat kecil. Ukurannya kurang dari 1 nanometer. Larutan tidak dapat dibagi antara dispersi dan pendispersi. Contohnya adalah larutan garam dan larutan gula. Lalu ada suspensi. Suspensi adalah sistem dispersi dengan ukuran partikelnya relatif besar. Ukurannya itu lebih dari 100 nanometer. Suspensi bisa dipisahkan dengan cara penyaringan. Contohnya adalah air terigu dan air yang dicampur dengan pasir. Koloid sol adalah koloid yang mengandung fase terdispersi padat, dibagi menjadi 3. Yang pertama, sol padat, padat dalam padat. Yang kedua, sol cair, padat dalam cair. Yang ketiga, sol gas, padat dalam gas. Istilah sol biasanya digunakan untuk menyatakan sol cair, sedangkan sol gas lebih dikenal sebagai aerosol atau aerosol padat. Koloid elmusi adalah koloid yang mengandung fase terdispersi cair, dibagi menjadi 3. Yang pertama, elmusi padat, cair dalam padat. Yang kedua, elmusi cair, cair dalam cair. Yang ketiga, elmusi gas, cair dalam gas. Istilah elmusi biasanya digunakan untuk menyatakan elmusi cair. Koloid buih adalah koloid yang mengandung fase terdispersi gas, dibagi menjadi 2. Yang pertama, buih padat. Yang kedua, buih cair. Istilah buih biasanya digunakan untuk menyatakan buih cair. Koloid gel adalah koloid yang setengah kaku antara padat dan cair. Gel dapat terbentuk dari suatu sol yang zat terdispersinya mengadopsi medium dispersinya, sehingga terjadi koloid yang agak padat. Contohnya adalah agar-agar. Cara membuat koloid dilakukan dengan dua cara, yaitu kondensasi dan dispersi. Kondensasi dilakukan dengan mengubah suatu larutan menjadi koloid. Proses ini umumnya melibatkan reaksi kimia yang menghasilkan zat yang menjadi partikel terdispersi. Reaksinya ada hidrolisis, redoks, substitusi, dan penggantian pelarut. Lalu ada dispersi, suatu cara pembuatan larutan koloid dengan mengubah partikel-partikel kasar menjadi partikel koloid. Reaksinya ada peptisasi, mekanik, atau busur Bredig. Manfaat koloid dapat digunakan untuk mencampur zat-zat yang tidak dapat saling melarutkan secara homogen dan bersifat stabil untuk produksi dalam skala besar. Ini adalah beberapa jenis industri dalam memanfaatkan koloid. Yang pertama, industri makanan. Kedua, industri cat. Yang ketiga, industri pertanian. Kesimpulannya, sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Proses pembuatan koloid ada dua, yaitu cara kondensasi dan dispersi. Sekian materi yang saya sampaikan. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.